gas. Tuh, tenaganya tuh masih enak banget gitu. Standing in the wake of devastation, when you were waiting on the edge of the unknown, and with the cataclysm raining down, inside's crying, save me now. You were there impossibly Oke, kita lanjut ke detail body. Di sini kita mulai dari bodinya mulus semua, nggak ada yang lecet-lecet parah ataupun penyok. Ini masih mulus semua. Kita lihat detailnya. Di sini spion juga masih utuh. Biasanya mobil besar gini spion udah pada pecah. Ini masih utuh, spion kanan kirinya masih utuh. Nah, dia di tipe prime. Ya sudah senada antara fender dan juga spakboard ini. Dia senada cat. Dia masih mulus banget. Klem-kleman di bumper juga masih utuh, belum pernah dibuka sepertinya. Kaca masih bening, lampunya bening sekali. Kemudian sudah ada chrome di fog lamp. Oke, mulus ya, nggak ada lecet-lecet. Ini mulus banget bodinya. Oke, yang lampu sini juga masih mulus, bening. Mana agak berembun dikit nih, agak berembun. Spion belum pecah, ini masih utuh kanan kiri, ada lecet. Kemudian kaca juga asli dari GM, list kaca masih rapi, masih full kaleng ya, masih full ori, semua. Bodinya masih full ori. Ini juga asli kaca spion, ada tulisannya, masih asli. Ini full ori semua. Ketok semuanya masih full ori. Untuk tipe prime juga udah pelek 20 in. Asli Jerman. Kemudian lampu belakang juga udah putih. Untuk tipe prime. Nah, ini tulisan Chevroletnya, L-nya hilang satu. Oke. Tulisan prime masih ada, Captiva Prime. Mulus, body mulus, glowing, nggak ada cacat semua. Lanjut kita cek untuk tulangan, aman dari bekas tabrak. Kita cek. Nah, ini untuk mobil sekelas Amerika ya, udah ada shock breakernya. Untuk buka kap mesin sekelas kompetitornya itu belum ada shock breakernya. Dia udah ada shock breakernya, jadi bisa nggak usah pakai tongkat-tongkat. Nah, ini body masih aman semua, nggak ada bekas tabrak. List body masih aman. Ini juga masih aman semua, tidak ada keriting. Masih aman semua. Depan ya aman semua. Kita lihat list yang di pintu.
pilar belum pernah dibuka, aman semua pilar, ada bekas las-lasan. Kemudian di sebelah sini juga aman semua, masih ori, tidak ada bekas tabrak. Insya Allah kita selalu jamin mobil kita tidak bekas tabrak, mobil yang kita jual tidak bekas tabrak, masih aman semua. Oke, bagian belakang kita cek juga. Ini juga tulang masih aman semua, nat-nat tulang masih aman, tidak ada bekas tabrak. Ori semua ya, list-listnya. Oke, kita lihat bagian interior. Seperti biasa kita lihat di bagian bawah, masih aman, nggak ada bekas banjir. Kita juga agak ambil untuk mobil ada indikasi banjir. Oke, kita masuk dulu. Kita hidupin dulu. Ya, indikator masih nyala semua. Kalau kita hidupin maka dia akan mati semua. Ya, kita parkir dulu sebentar, benerin posisi mobil dulu. Dari mulai setirnya udah di retrim, dia udah di retrim karena usia ya, dan udah di retrim pakai bahan semi kulit, dan dashboardnya masih oke semua. Captiva ini salah satu mobil favorit saya ya, karena diesel, powernya mantap, dia juga bahan bakarnya irit, bisa pakai solar yang 6800. Nah, di sini saya dapat tipe prime yang sangat istimewa, kilometer 186.000. Tangan pertama dari baru. Servis juga servis besar. Sudah banyak yang diganti. Nanti kita lihat nota-notanya. Oke, dashboard masih bagus. Di sini ada MID, bisa ada GPS, dan ada sisa bensin. Sisa bensin ini bisa dirubah-rubah modenya. Bensinnya masih 262 kilo. Kemudian suhu ruangan, suhu luar, kemudian pengaturan AC. Di sini AC-nya udah digital, on off-nya udah digital, modenya mau apa, pengaturan suhu dan kemudian fan. Untuk AC belakang, tombolnya juga ada di sini. Nanti kita lihat AC belakangnya. Di sini ada laci penyimpanan. Kemudian di bagian atas ada lampu. Kemudian ada tempat kacamata. Di bagian sun visor juga ada lampu, ada kaca. Di bagian sun visor penumpang juga ada lampu dan ada kaca. Oke, plafon masih bagus, nggak ada yang turun, masih bersih. Jok juga asli kulit untuk tipe prime. Jadi tipe prime ini tipe yang khusus ya, untuk sebelum dia keluar tipe facelift, dia keluar tipe prime. Dia joknya udah kulit, velgnya 20 in asli Jerman. Kemudian bentuk speedometernya juga udah berubah daripada yang 2010 atau 2011 yang bukan prime. Dia udah bentuknya kecil seperti itu. Kemudian di tengah ada laci untuk air minum, itu botol minum. Kemudian ada konsol di sini. Kemudian ini untuk transmisinya udah Triptonic juga. Kalau geser ke kiri dia akan pindah ke Triptonic 1, 2, plus minusnya di sini, plus minus, plus minus. Oke, kisi-kisi AC seperti biasa utuh. AC-nya juga dingin. Sebelah kanan ada tombol pengaturan power window, masih fungsi semua. Terus ada tombol pengaturan lampu. Ini power window kita coba dulu. Oke, masih fungsi. Sorry,
electric mirror. Kenapa jadi power window ya? Electric mirror masih fungsi. Kemudian di sini baru central lock, kemudian power window juga masih fungsi semua, keempat-empatnya. Oke, masih fungsi semua. Oh ya, di sini ada tombol yang juga bisa buat buka kaca belakang seperti tadi yang ada di remote. Di sini juga ada tombolnya untuk buka kaca bagasi belakang. Ini ada tempat kartu. Terus di sini ada laci penyimpanan lagi. Komplit pokoknya. Oh ya, di bagian tengah sini juga ada charger dan juga apa nih, USB untuk musik ya, atau untuk cas. Oke, lanjut. Ini nota-nota servis dan buku manual juga masih lengkap. Ini servis yang terbaru. Dia grand totalnya udah servis 23.460.000. Ya, sudah dilakukan servis overhaul, perbaikan cylinder head, perbaikan servis intercooler, kurasmetik. Semua total 9 juta. Kemudian spare partnya di sini ada gasket set seal. Nah, itu banyak banget dah. Pokoknya udah diperbaiki, jadi sudah nggak ngobos. Kemudian yang lama-lamanya nih apa nih? Ini bukti penerimaan. Kemudian ini apa ya? Ini di tahun 2019 juga dia udah ganti auto sealer ya, hose water, fuel filter, kalibrasi injection pump, kalibrasi nozzle. Totalnya 7 juta. Aman. Ini apa ya? Gak kelihatan ini apa nih. Nah, kemudian di 2019 juga dia juga udah ganti shock breaker belakang kiri, joint steer, relay, selang elbow. Nah, totalnya 9.541.000. Nggak tahu apa nih, tanda terima mobil. Oke, kita lihat di bangku nomor 2-nya. Di sini jok kulit juga masih bagus. Ada pecah-pecah humor karena kulit asli dia. Kemudian ada jaring. Di sini ada jaring seperti biasa. Ini ada tempat penyimpanan konsol. Kemudian ada tempat untuk air minum. Oke, kita cek lagi. Plafon masih bersih, nggak ada yang turun. Oh, ada yang turun dikit di sebelah sini, sedikit nih. Ini kita bisa benerin. Turun plafonnya dikit. Yang lain plafon masih oke, bersih, juga udah jok kulit asli. Oke, untuk prime bedanya juga jok kulit, pelek 20 inch, kemudian apa tadi, speedometer, kemudian lampu belakang putih. Oke, untuk bangku ketiga kita lihat. Ini juga bisa dibuka tadi, bisa dibuka dari dalam. Bangkunya bisa dilurus seperti ini. Bangku tengah juga bisa lurus, jadi bisa buat dipakai kasur atau bisa dijadiin bangku seperti ini, jadi 3 row. Ya, joknya sepertinya nggak pernah dipakai ini, jadi masih bagus banget kalau yang untuk bangku ketiga. Di sini juga ada AC belakang, tidak ada yang patah. Biasanya banyak yang patah juga ini, dapat yang patah. Di sini ada tempat air. Kemudian ada charger juga. Di sini ada charger paling belakang. Jadi lengkap, di tengah ada charger tadi, di belakang ada charger. Sini ada konsol penyimpanan. Ada tempat penyimpanan juga. Kemudian di belakang juga di bawah juga ada tempat penyimpanan untuk toolkit dan dongkrak. Iya, komplit semua. Nah,
yang paling penting untuk Captiva, kita akan cek yang disebut ngobos atau enggak, berasap atau enggak, kita akan cek sama-sama. Ini suhunya udah suhu normal ya, hampir normal. Kalau normal di setengah kurang, ini udah hampir normal, masih pagi tadi. Dan kita akan cek mesin. Oke, ini covernya ada, cuma sengaja saya lepas supaya kelihatan semuanya kelihatan. Tidak ada yang bocor-bocor, jadi sengaja saya lepas. Ini kondisi ruang mesinnya, aki juga masih baru 2021. Kemarin saya cek akinya 77%. Kemudian di sini radiator. Oke, udah panas jadinya keluar air. Bersih, nggak ada rak-rak ya. Radiatornya bersih. Nah, kita akan cek untuk yang ngobos atau enggak di sini. Bisa diketik sama dia nggak keluar asap ataupun oli. Karena dari notanya tadi dia juga udah overhaul habis 23 juta, jadi udah aman. Kita cek dari sini juga. Coba test drive di jalanan biasa nih yang masih ada lubang-lubang. Ini ada polisi tidur, kita cek kaki-kakinya. Oke, masih enak banget. Kakinya masih empuk. Jadi kelebihan lagi dari Captiva ini adalah dia sasisnya dia udah monokok ya. Jadi beda sama Pajero sama Fortuner, dia sasisnya terpisah. Dia pakai sasis kayak apa ya, kayak Avanza gitu ya, jadi kepisah gitu sasisnya sama bodinya. Jadi kalau sasisnya monokok itu kayak sedan, jadi sasis menyatu dengan bodi. Keuntungannya bantingan jadi lebih enak, berkendara juga jadi lebih enak, lebih nyaman pakainya. Oke, sebentar lagi kita akan masuk tol, kita coba test drive di tol. Oke, kita coba mau masuk tol. Jadi Captiva ini adalah mobil favorit saya ya. Yang paling favorit, saya paling suka Captiva. Selain harganya murah, juga bisa minum solar, terus juga bodinya tebel, feature-nya lengkap. Terus dia juga, oh ya, shock breaker belakang juga sudah auto level. Jadi dia kalau misalkan dimuatin penuh, dia nggak turun ya. Untuk kompetitor aja shock breaker belakang belum auto level, dia udah auto level di Captiva nih. Saya senang banget nih. Dulu waktu dulu masih awam, belum ngerti mobil, dikasih tahu sama teman SMA tuh dulu, udah ambil Captiva, enak banget nih mobilnya. Ternyata bener, dia ternyata tenaganya juga jos, terus pokoknya best lah, harganya murah. Nih kita coba. Jadi tadi kita udah nyoba cek mesin, dia nggak ngasep ya. Tapi itu bukan satu-satunya indikator bahwa itu nggak ngobos. Kalau nggak ngasep, itu udah pasti nggak ngobos, itu udah pasti. Tapi ngasep pun biasanya juga nggak ngobos, karena tergantung asapnya. Ya, di YouTube udah banyak lah pembahasannya. Jadi misalnya asapnya tipis gitu, itu juga belum tentu ngobos. Nah, taunya lagi kita cek dari tenaganya. Nih, misalkan nih kita cek tenaganya nih. Nah, ini kan mobil ini kan tadi udah nggak ngobos ya. Jadi udah kita cek nggak ngasep. Nah, pasti tenaganya pasti jos. Kita cek tenaganya dari mulai pelan sampai ke ini dirasain. Apalagi ini tanjakan gitu, enak banget. Nah, ini udah pasti nggak ngobos. Ya, kita coba nih. Dikit nggak apa-apa nih, khusus Captiva, mobil favorit saya. Kita test drive-nya sambil ngerasain feel-nya. Nah, lama-kelamaan
kita gas nih, cus. Nah, dia langsung ninggalin tuh si. Nah, di depan ada tanjakan, kita gas. Tuh, tenaganya tuh masih enak banget gitu. Dalam kondisi normal mobil Captiva ini. Bahkan di klaimnya, di brosur atau di spesifikasinya itu memang dia horsepowernya paling besar di antara kompetitor, di antara dua yang terkenal itu dia memang paling besar. Jadi ya enak banget lah memang pakai Captiva ini. Temperatur kita cek normal, dan kita coba kalau untuk ngecek mobil yang bagus atau enggak juga temperatur nggak akan naik karena cooling sistemnya normal. Jadi kita cek tadi juga, oh ya, radiator baru dikuras, tadi kita cek udah bersih. Sementara ini masih diisi air biasa karena nanti akan ada, nanti setelah kita coba ini harus dikuras lagi, jadi baru setelah itu baru kita isi coolant. Oke, kita coba tarik lagi ya.